moyang kita yang dari luar Pulau Sumatera. Mereka datang dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Tujuan mereka buat peredam suara di saat Jepang menyiksa dan bahkan hingga membunuh para pekerja. Jeritan sekuat apapun di dalam sini tidak akan bergema ke atas sana. Jadi suara kita di sini hanya terdengar jaraknya 50 sampai 70 meter. Itulah fungsi lengkungan-lengkungan yang di pinggir. Dan lubang ini udah direnovasi oleh pemerintah daerah di semen. Tujuannya hanya untuk menutupi kandungan mineral di balik dinding semen ini. Tanah originalnya nanti kita akan lihat di depan penjara penuh kristal semua dia. Kuarsa, perak, emas. Nah yang di bagian sini disengaja disemen oleh pemerintah daerah karena pengunjung itu mulai mencuri, mengikis, mau berusaha, akhirnya disemen. Jepang di sini dulunya selama 2 tahun 8 bulan, dari tahun 42 sampai tahun 45. Penemuan lubang Jepang ini diperkirakan di masa penjajahan dahulunya setelah 2 tahun Indonesia merdeka di tahun 47. Indonesia merdeka 45, lubang ini disembunyikan oleh Jepang. Jumpanya oleh masyarakat kita setelah 2 tahun Indonesia merdeka. Kita di pinggir jurang, Bu. Kita di pinggang jurang. Ya. Ini ada 7 lubang yang tembus ke jurang. Kenapa, Pak? Kalau kita ditutup dulu sebelum. Enggak, bernapas pun enak aja, enggak terganggu bernapas kan. Ini betulnya sebetulnya baik untuk pertanyaan kayak gitu. Ini teknologi di zaman penjajahan Jepang. Kalau tidak dikasih informasi jadi gini, lubang Jepang ini 75% dibikin di pinggir jurang. Tiupan angin dari jurang ke atas lubang ini jauh lebih kuat. Jadi ventilasi udara di dalam sini, Jepang membuat lubang ini semacam perangkap dahulunya. Udara yang kita hirup ini lebih dari setengah hari kita di dalam sini kita bakal paru-paru basah. Iya. Nggak boleh lama-lama ya. Nggak boleh lama-lama. Kita di bawah tanah sekarang ada 40 meter. Lubang ini dibikin tujuannya sebagai lorong untuk persembunyian. Bahkan jaringan telepon pun tidak ada di dalam sini. Jepang membuat lubang ini sengaja untuk bersembunyi dahulunya dari tentara Amerika, Belanda, Inggris. Untuk ketebalan dari permukaan tanah dapat lah, memang pasti nggak dapat jaringan di sini. ada handphone tertentu. Untuk ketebalan dari permukaan tanah 40 meter, lubang ini diperkirakan dengan kekuatan 400 sampai 500 TNT bom atom. Lubang ini tidak akan runtuh. Bahkan untuk gempa itu kecil kemungkinannya rontok di sini. Jadi tidak berdampak fatal kecuali semen yang direnovasi Pemda. Kalau terjadi goncangan bakal merontok, dia bakal terkelupas. Kayak persembunyian Saddam Hussein ini. Mungkin ya. Tapi lubang Bapak lihat ini Pak, yang dibuka untuk umum 1,5 kilo, panjang sebetulnya 15,5 kilo. Jadi tembus kemana itu ya? Ini sudah ini. Tidak mudah. Lalu Sini. di sebelah sana ada jalur seperti ini lagi. Oh Jalur ini kedua. ini yang aslinya ya? Ya, jalur kedua, jalur ketiga, jalur keempat. Lubang ini dibikin semacam jebakan. Bagi yang tidak mengetahui seluk-beluk lubang Jepang, mereka akan terperangkap di dalam sini. Tujuan Jepang membuat lubang ini dalam dahulunya untuk persembunyian. Dari mulai sini, sepanjang jalan yang akan kita lewati nanti, aroma lubang ini tidak sama ya Pak. Ada yang wangi, ada yang amis dan bahkan tidak sedang dicium. Jangan meludah sembarangan. Ya, kita jangan. Tidak ada belarang di sini Pak. Kita akan coba di lorong sini gimana? Lorong di sisi sebelah kanan ini bekas penyimpanan Jepang dahulunya. Jepang menyimpan senjata atau bom amunisi. Dan bahkan perahu besi ini buatan oleh pemerintah daerah yang tahun 2004. Tadinya tidak ada besi. Di dalam sini senjata lorong 6 ini dipindahkan ke museum yang ada pesawat di atas. Tujuannya supaya jauh lebih aman. Karena di dalam sini senjata-senjata cepat karatan karena udara lembab. Ada udara, sementara ini kita tahu. Lorong ini yang kamu bilang tadi. Oh iya. Ibu nggak bisa lihat kan, Bu? Enggak kan, Bu? Oke. Lorong ini dijadikan oleh Jepang sebagai lorong emergensi, tempat Jepang melarikan diri. Tepatnya lorong ini dijadikan sebagai lorong untuk harakiri atau bunuh diri di masa penjajahan oleh Jepang dahulunya dengan kedalaman 70 meter jurang. Dari cahaya sana langsung ketemu jurang sedalam 70 meter dengan kemiringan 90 derajat. Seperti Om bilang di map tadi, di peta tadi, lorong yang tidak boleh dilewati, lorong ini salah satu dari sebelah sana satu lagi. Ini original tinggi lubang Jepang 1 meter 75. Bu, jangan dibawa pikiran ya, Bu. Emang tahu ya takut ya. Yang mau gendong kami nanti, Bu. Ini masih ruang senjata yang ketiga, yang keempat, 5, dan 6. Di sebelah kanan kita ini ada 6 ruang amunisi atau ruang senjata Jepang dahulunya. Dikosongkan supaya
supaya tidak karatan. Iya, jadi dipindah Artinya lemari kaca ini penuh dengan senjata Jepang semua. Dipindahkanlah ke museum, ada pesawat di atas tadi dulu. Dijaga, mereka kan menjaga ada baiknya. Sejarah untuk anak cucu. Betul Pak, ini ilmunya Pak. Wisata edukasi, wisata sejarah. Jadi mereka tidak pernah baca buku sejarah di dalam buku Indonesia itu tidak ada sejarah ini. Dalam lubang ini ada 42 cabang simpang. Kita baru lewat satu simpang pertama, masih ada 41 simpang lagi. Uy. Kamar-kamarnya masih ada 6 yang baru kita lihat. Di kiri saya ini masih ada 72 lagi. Kamar-kamar. Kamar-kamar, bilik-bilik tentara Bilik Jepang. tentara Jepang, ya? Bekas mereka gunakan sebagai Orang di barang. atas itu gimana? Di atas itu orang tuh. Ini suara. Ini nih Pak di sisi sini. Oh itu. Oh, iya. Jadi mereka ini bingung cari jalan keluar Pak. Lubang ini dibikin Pak tujuannya tempat persembunyian. Mereka yang dipekerjakan dari Pulau Jawa, Iya, iya, Kalimantan, Sulawesi, orang Sumatera dibuang ke Pulau Jawa. Orang Jawa mereka bawa ke sini tujuannya supaya mereka tidak saling berkomunikasi. Seluruh pekerja yang ada di lubang Jepang ini tidak pernah ada yang selamat yang sudah masuk ke dalam lubang Jepang. Nobody escape. Semua mati di sini. Tepatnya mereka dikumpul di penjara bawah tanah atau tepatnya di ruang eksekusi atau di tempat pembantaian Jepang. Romusa dibuang ke lorong pembuangan, kita lihat ke sana. Indah. Indah itu apa? Lubang ini salah satu teknologi yang digunakan oleh Jepang di masa penjajahan dahulunya sebagai lorong untuk membesar suara atau mikrofon. Hanya lubang ini menimbulkan gema suara. Iya, Kalau kita berteriak di lubang sini, suara kita bisa bergaung, bergema hingga 1 km jauhnya. Sejauh 1 km kita terpisah dengan teman kita, hanya di lubang sini kita bisa panggil mereka. Kalau lubang lain nggak bisa. Tidak, karena lubang yang udah kita lewati tadi, lorongnya memiliki peredam suara dibikin oleh Jepang. Untuk lubang, mereka bikin kotak segi lipat dan ada lengkungan-lengkungan garis di pinggirnya. Sementara lubang ini dibikin seperti tapal kuda, setengah lingkaran dan tanpa lubang di pinggir, makanya suara kita ada ekonya di sini. Jadi mereka dahulunya di dalam lubang Jepang ini tidak gunakan radio satelit di bawah tanah, tidak gunakan telepon jaringan di bawah tanah, karena mereka tidak ingin dilacak keberadaan mereka di bawah tanah. Karena lubang Jepang ini dibikin sangat rahasia sekali. Bahkan sampai saat sekarang sejarah lubang Jepang ini tidak pernah ada dalam buku sejarah Indonesia, karena tidak pernah ada saksi pembuatan lubang Jepang. Kita lanjut ke sana. sekolah-sekolah ini anak-anak sekolah. Makanya kamu kemari. Makanya ke sini. Kalau nggak tahu ya kan Om. Di Indonesia cuma satu-satunya lubang ini yang dijadikan objek wisata. Ini lubang Bahkan apa? di Asia Tenggara. Om ceritain 1, 2, 3, 4. 4 lubang ini dijadikan semacam minibar atau tempat Jepang menghibur diri. Tempatnya barak-barak kamar tidur tentara Jepang. Dan bahkan tentara Jepang menyiksa wanita yang dijadikan jugon yonfu atau semacam geisha. Geisha adalah wanita pelacur yang dijadikan Jepang. Mereka siksa di 4 lorong ini. Jadi lorong-lorong 4 ini sebagai barak-barak kamar-kamar tempat mereka meniduri atau kamar tidur tentara Jepang dahulunya. Dan benda yang ada di dalam ini adalah replika atau tiruan yang dibikin oleh pemerintah daerah yang tidak originalnya. Udah nggak lagi lah udah berapa Kalau tahun. original orang Indonesia ini rasa ingin memiliki tinggi loh. Ini adalah ventilasi udara induk, sirkulasi udara paling banyak memasuk dan mengeluarkan udara dari sini. Dan ini juga digunakan sebagai lorong pelarian oleh Jepang. Di ujung cahaya sana dalam jurangnya 110 lebih dalam daripada yang tadi. Yang tadi 70 meter, di sini 110 meter jurang. Yang difungsikan sebagai pintu pelarian utama bagi Jepang dahulunya. Ini tembusnya arah ke miniatur tembok Cina yang ada di seberang bukit, nanti bakal dilihat di atas ini. Kita penjaranya loh. Coba center ke atas kan. Jadi ini adalah kuarsa kristal semua, perak, emas. Padahal kandungan mineral yang terkandung di sini mineral silika, kuarsa. Silika ya, Bang. Yang digali secara manual oleh Jepang pakai pahat, linggis, pacu dengan Iya, tenaga iya, manusia. iya. Manual. Tapi Jepang buang kemana tanahnya ini tidak diketahui. Lubang Jepang dibikin lebarnya kurang lebih hampir 2,5 meter dengan tinggi rata-rata lubang Jepang ini dahulunya 1,75 meter. Mungkin dari galian lubang Jepang ini ada jutaan kubik hasil dari galiannya yang tidak diketahui Iya, dari mana dibuang. dikirim lah ya. Iya Pak. Kalau kita lihat secara normal kayak ini hanya silika yang kita lihat, tapi kalau kita lihat dekat ini bakal ketemu perak, emas, intan di dalam sini. Nah sengaja tidak direnovasi supaya pengunjung biar tahu seperti apa tanah originalnya. Sementara di bagian sebelah sana udah banyak dicuri oleh pengunjung, makanya disemen oleh pemerintah ya.
Kok mau? Kan nggak semua pengunjung berwatak sama seperti saat sekarang, Bu. Kalau mereka lihat dikasih tahu ini emas nih, Bu. Ini. Ini emas aja nih, ini emas tuh. Butiran karena mau diolah lagi nanti. Ini memang orang Indonesia yang buat. Kurang Indonesia kan. Iya, Indonesia tapi disuruh juga kan. Dapur. Ini saya jelasin lagi ya. Nggak salah jadi nggak salah pikiran. Jadi ini aslinya dari Jepang dulu nih, lagi masih aslinya. Ini saya terangin dulu sebelumnya. Ini takutnya salah pikiran. Kita dijajah oleh Belanda. Orang Indonesia yang bekerja sama Belanda di masa pekerjaan itu namanya Rodi. Orang yang bekerja di zaman penjajahan Jepang namanya Romusa. Yang bekerja sama Inggris itu namanya Gendak. Kita dijajah 4 negara sama Portugis. Iya, Portugis. Orang Indonesia yang masuk ke dalam sini di masa tahun 42, tahun 45, ribuan pekerja Indonesia yang disuruh bekerja di sini secara paksa atau Romusa. Mereka yang tidak aktif atau non aktif bekerja akan disiksa di penjara sini. Ini adalah penjara penyiksaan Jepang. Jepang akan menyiksa orang Indonesia yang tidak mau bekerja, yang malas bekerja di dalam sini, di penjara sini. Yang tadinya penjara ini panjang misalnya dia, kurang lebih hampir 25 meter. Sekarang kan cuma 3 meter ini panjangnya. Ditimbun pakai pasir. Saat lubang Jepang ini dipugar atau dijadikan objek wisata di 11 Maret tahun 86, di sepanjang lubang ini, bahkan lubang Jepang yang kita masukin ini tembus ke Jam Gadang, ke Benteng Fordeko, ke Bukit Cangang, dan ke Triarga, dan arah luar kota ke Jambu Air dengan total panjang 15,5 kilo. Ribuan kerangka manusia yang dikubur, ditumpuk, sebahagiannya dikubur massal di sini. Ini adalah kuburan massal yang dijadikan oleh pemerintah daerah atau juga pemuka masyarakat di sini. Fungsi dan kegunaan penjara sebagai ruang siksaan. Dapur yang ada di sini hanya sebagai dapur kamuflase atau dapur tipuan. Ini bukan tempat masak, tapi ini hanya dapur tipuan bagi Jepang. Jepang akan membantai atau membunuh orang Indonesia di dapur sini. Ini dapur eksekusi atau dapur pembantaian. Bentuk pola lubang ini sama dari zaman dahulu. Oh, ini masih aslinya ya? Originalnya bentuknya seperti ini, tapi tidak semen. Iya, tidak semen. Dari tanah liat. Setiap pekerja dibunuh oleh Jepang di dalam sini, satu nyawanya, Pak, dari satu garis yang ada di dinding sini. Oh, ini apa nyala ya? Tujuan Jepang menandai seberapa banyak Romusa para pekerja yang telah mereka bunuh dari jumlah garis, supaya mereka tidak kecolongan. Berapa banyak yang telah mati, yang hidup tidak akan meloloskan diri, karena mereka tahu jumlah yang mati, tahu jumlah yang hidup akan tahu jumlahnya. Lubang kecil inilah, Pak, Iya. yang menampung orang Indonesia yang mati atau pekerja yang mati, dibuang lewat bawah sini. Sini Om pinjam handphonenya. Ini video kan? Iya. Video Om ambil foto sekalian ya. Sini deh. Dulu ini besar dia, Bu. Ya kan? Jadi lubang kecil di bawah ini sebagai lorong pembuangan mayat bagi Jepang. Karena ini kemiringannya 80 derajat, apapun yang kita buang dari atas ini Ya. bakal jatuh ke bawah sana ke sungai. Jepang gunakan sebagai lorong untuk akses pembuangan mayat. Dari atas inilah Jepang membuang Romusa para pekerja atau mayat mereka yang mati di lubang Jepang ke dasar sungai. Diperkecil karena pernah pengunjung jatuh ke bawah. Makanya dikecilin, dulunya besar dia 1,5 meter tingginya, lebarnya 1 meter. Biar aman memang, Pak. Maka diperkecil oleh pemerintah daerah. Kalau lubang di atas, kalau Bapak berdirinya agak ke sini sedikit, stop. Bisa lihat cahaya matahari nggak ke atas sana, Pak? Ke depan sini sedikit. Nggak bisa, nggak ada. Bisa, teman. Ada putih-putih juga kan yang Cahaya matahari. Cahaya matahari. Ada kan? Ada. Iya, nama batu itu. Ini jalan untuk menuju ke atas bukit. Oh, tuh. Itu mana ada cahaya? Cahaya yang ada. Jadi gini, Jepang memberi makan para pekerja di dalam sini dari hasil curian. Baik entah itu padi, ubi, jagung, semua itu mereka rampas, mereka curi dari pinggir jalan. Dan ini digunakan sebagai lubang pengintai. Lubang kita turun tadi tangga awal kita masuk sebagai lubang pengintai kedua. Jadi lubang Jepang ini mereka bikin dahulunya seperti botol kecil seperti ini awal mulanya. Tempat tangga yang kita turuni besarlah di dalamnya. Tujuannya supaya mereka tidak diketahui berada di bawah tanah. Bagi para petani yang membawa hasil panen, barulah mereka dirampas, dicuri oleh Jepang dari pinggir jalan. Hasil bumi, hasil tani itulah yang dikasih makan untuk para pekerja, dan kebanyakan pekerja di lubang Jepang dibunuh
atau mati di dalam sini, bukan mati dibunuh. Kebanyakan mereka mati kelaparan di dalam sini karena asupan gizi yang mereka terima dengan kalori yang mereka keluarkan tidak seimbang. Dan seberapa banyak pun rumusa mereka buang ke dasar sungai, tembus ke kampung warga, tidak akan dikenali karena bukan orang sini yang mereka bunuh. Mereka didatangkan dari luar Sumatera. Pak, kita foto sama-sama di sini, Pak. Jangan tuh, Pak. Di dalam penjara. Nah, apa yang kirim-kirim Pak? Kalau di sini foto bertiga bisa hasilnya bisa lebih. Nggak usah. Ini ramai di dalam sini, cuma kita tidak tahu mereka ada di mana orang-orangnya. Oh, nggak ada dengar. Rumahnya labirin. Kan satu berarti dulu yang kita lihat ini. Masih ada Aku lagi. tadi kan labirin aku tahu berangkat atau keluar tapi muter-muter aja ya kan Bang. Tadi kan mereka gunakan lubang kecil di atas dapur tadi untuk mengintai musuh mereka. Dari sinilah mereka mencuri hasil buminya, hasil tani para penduduk setempat yang ada di lembah Ngareseru di bawah sana. Jadi ini masih jurang sedalam 50 meter jurang. Di dasar jurang baru ketemu jalan raya di bawahnya. Jadi tidak langsung jalan raya, tapi ini masih jurang lagi. Dan para pekerja di sini tidak bisa leluasa karena lubang Jepang ini banyak tembus ke jurang. Hanya di tempat kita yang akan keluar itu baru tembus ke jurang. Jadi gini Bu, di saat Hiroshima Nagasaki dibunuh oleh sepupu yang masih sekolah masih ingat tanggalnya? Iya. Tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 6 dan tanggal 9. Hiroshima Nagasaki dibunuh. Kutu ya. Di saat itulah Jepang menyelamatkan seluruh guru-gurunya. Bukan matanya, bukan matanya. Iya. Keluarkan seluruh guru yang ada di 2 pulau sana tadi. Nggak mau dia hartanya ya kan. Kita sini Bu. Masih mau ke Jamgadang? Yang ini tembusnya ke Jamgadang, ke Benteng Froneko panjang totalnya masih ada 4 km lagi. Oh, baru dia dari sini. Kalau terus keluar. Iya. Ini kita baru tembus keluar dari sini, kita akan ikut teman tadi lewat sini. Ngarai siapa lewat sini? Arau itu mana? Lembah Ngarai. Ngarai siapa? Ngarai siapa itu langsung Ngarai siapa? Kalau Lembah Harau di Payakumbuh. Iya. Bagus, Oh, ini baru jalan raya ya. ini jalan raya kita berjalan di pinggir sini sebelah kanan, tapi kita ada tangga ya. Tangga ke atas. Dan Itu tadi. lihat Ngarai siapa? Ini dulu dibikin 2 toilet, 2 musola. Tapi ini Indonesia ya kok. Kebanyakan mereka datang di sini yang berpasangan, hampir setiap mereka datang berpasangan itu bercocok tanam. Akhirnya ditutup kalau tidak sesuai dengan kita di balik ini. 2 toilet ini ditutup, 2 musola ditutup. Enggak deh, dia nggak nyambung bang udah bang. Lewat rumah, nggak ada bang. Dijelaskan Iya bahwa nggak ada, itu dia nggak tahu deh. Oh dari sini ada juga.